Halo pemirsa semua, selamat datang di channel DVD. Channel yang membahas tentang beberapa kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Silahkan like, share, subscribe, dan komen video ini. Ini adalah hari ke-218. Sebelum tonton video ini, ada baiknya pemirsa tonton video saya dari awal durasi sampai habis. Jangan di skip dan silakan tonton video episode sebelumnya agar pemirsa bisa mengetahui kronologi pemeliharaan ikan nila biovlog yang saya lakukan ini, sehingga bisa menjadi pembelajaran bersama dan jelas secara berurutan ada permasalahan apa yang telah terjadi dan solusi apa yang saya tempuh untuk mengatasinya. Semua link video episode sebelumnya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Pada episode yang lalu, ukuran volume biovlog mendekati angka 50 ml per 1 liter air. Nafsu makan ikan akhirnya jadi menurun. Untuk mengatasi permasalahan itu, saya puasakan ikan hampir selama 2 hari, dari sore hari di hari ke-217 dan hari ke-218 ini, puasa seharian penuh. Besok coba kita cek lagi volume biovlognya. Bila sudah menurun, maka saya akan memberikan ikan makan lagi. Ini adalah hari ke-219. Pagi hari ini, busa masih menyelimuti permukaan kolam. Sudah seharian penuh kemarin ikan saya puasakan. Saya akan cek terlebih dahulu ukuran volume biovlog. Kita tunggu dulu sekitar 30 menit. Ukuran volume biovlog ada di angka sekitar 40 ml per 1 liter air. Lumayan turun dibandingkan 2 hari yang lalu. Hari ini akan saya coba berikan makan ikan dengan memakai porsi 1,5% berdasarkan dari berat total penimbangan pada hari ke-211 yang lalu. Saya kurangi jatahnya dari 2% atau seberat 268 gram menjadi 1,5% atau seberat 202 gram saja. Tujuannya agar volume biovlog bisa terjaga, tidak melonjak tinggi lagi dalam beberapa hari ke depan. Respon makan ikan lumayan bagus di awalnya saja, dan setelah beberapa waktu berlalu, ikan lemah dalam merespon. Jatah makan 1,5% tidak habis termakan. Ini adalah hari ke-220. Setelah saya perhatikan cara ikan makan di hari 219 kemarin, memakai porsi 1,5%, ternyata jatah pakan sejumlah 202 gram itu tidak bisa termakan seluruhnya oleh ikan. Hanya di awal saja ikan gesit merespon. Setelah hampir selama 30 menit lamanya, saya berikan ikan makan sedikit demi sedikit, dan akhirnya saya hentikan pemberian pakan karena ikan juga sudah berhenti meresponnya. Ini adalah hari ke-221. Pagi hari ini saya taburkan garam kasar ke dalam kolam dengan dosis 250 gram per 1 meter kubik. Terlihat busa di permukaan kolam agak menipis, tidak seperti beberapa hari yang lalu. Respon makan ikan masih seperti hari kemarin. Saya pakai porsi 1,5% atau sejumlah 202 gram. Awalnya ikan cepat sekali merespon makanan yang saya berikan, namun sejalan dengan waktu, ikan melambat dalam merespon, dan setelah sekitar 30 menit berlalu, ikan berhenti merespon makanan, dan jatah makan tidak habis termakan. Ini adalah hari ke-222. Hari ini, busa semakin menipis di permukaan kolam. Kondisi air baik-baik saja. Saya cek ukuran volume biovlog di angka 25 ml per 1 liter air. Lumayan turun jumlahnya dibandingkan beberapa hari yang lalu. Dan pH air di angka 5,73. Saya pikir juga masih aman-aman saja. Sudah 3 hari ini saya perhatikan cara makan ikan. Selama 3 hari itu, jatah makan ikan tidak bisa habis termakan. Mohon maaf pemirsa,
Untuk mempersingkat durasi, saya tidak memvideokan pemantauan tiap hari yang saya lakukan itu. Tapi semoga saja tidak mengurangi proses pembelajaran bersama. Saya akan coba jelaskan alur kejadiannya dan akan saya tampilkan video hari terakhir pemantauan sebagai pembuktian. Alur kejadiannya bisa saya jelaskan sebagai berikut. Mulai di hari ke-212 yang lalu, porsi makan ikan adalah 2% atau sejumlah 268 gram. Saat itu, ikan masih mau makan jatah porsinya selama 6 hari. Dari mulai hari ke-211 sampai hari ke-217. Dan porsi makan bisa habis termakan oleh ikan, walaupun memakan waktu yang agak lama dari biasanya. Setelah saya lakukan penambahan sumber karbon di hari ke-214, menyebabkan ukuran volume bioflok naik tinggi sekitar 50 ml per 1 liter air pada hari ke-217. Lalu saya puasakan ikan selama 2 hari. Kemudian saya mulai lagi memberikan makan ikan di hari ke-219. Di hari ke-219, jatah makan ikan saya kurangi menjadi 1,5% atau sejumlah 202 gram. Tapi jatah makan itu malah tidak habis termakan. Termasuk juga pada hari ini, hari ke-222, saya sedikit memaksakan memberi makan ikan agar bisa menghabiskan jatah 1 kali makan sesuai porsinya. Saya berikan sedikit demi sedikit sampai saya tunggu hampir selama 40 menit lamanya. Tapi tetap saja ikan berhenti makan dan akhirnya masih banyak pelet yang bertebaran di permukaan kolam. Pemirsa bisa lihat di video. Pelet ini kalau saya diamkan lebih lama lagi pun akhirnya nanti akan mengendap di dasar kolam. Pemantauan selama 3 hari yang saya lakukan menunjukkan bahwa porsi makan sejumlah 202 gram tidak bisa habis termakan walaupun dipaksakan tetap tidak dimakan oleh ikan. Pada teorinya, seharusnya semakin besar ukuran ikan, maka akan semakin banyak pula kebutuhan makanannya. Tapi ternyata teori itu tidak terjadi di kolam saya ini. Seperti yang pernah saya bahas di episode 33 yang lalu, bahwasannya pemberian makan ikan secara berlebihan akan dapat ditolerir oleh ikan selama beberapa hari saja, dan pada hari berikutnya ikan akan jadi malas makan. Pembahasan tersebut terbukti pada episode ke-35 ini. Jadi saya bisa ambil kesimpulan, sepertinya jumlah porsi makan yang baru ini terlalu berlebihan sehingga tidak bisa termakan semuanya oleh ikan di kolam saya ini. Saya akan mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Saya akan mencoba menerapkan sistem makan ikan sekenyangnya, dengan tetap menyiapkan takaran porsi makan ikan seperti biasanya atau sejumlah 202 gram sesuai acuan. Habis atau tidak habis, porsinya pada hari tersebut itu tidak menjadi masalah. Kunci keberhasilan dalam memberikan ikan makan dengan sistem sekenyangnya adalah perbanyak kesabaran. Lakukanlah pemberian makan ikan dengan cara melemparkan pelet ke dalam kolam sedikit demi sedikit. Tujuannya agar ikan bisa makan secara teratur dan bergantian antara ikan yang satu dengan ikan lainnya. Jangan tergesa-gesa melempar pelet ketika masih ada sejumlah pelet yang belum termakan. Sebaiknya ditunggu terlebih dahulu atau diberi jeda waktu hingga pelet tersisa sedikit. Kemudian lanjut lemparkan lagi pelet ke dalam kolam. Terus saja memakai cara itu, dan perlu diingat, jangan sampai pelet menumpuk dalam jumlah yang banyak di permukaan kolam. Kalau kita teruskan melempar pelet, lalu ikan berhenti merespon, maka dapat dipastikan pelet tersebut akan banyak tersisa di permukaan kolam. Bila hal itu terlanjur terjadi, sebaiknya pelet diambil dari permukaan kolam, agar pelet tidak mengendap di dasar kolam yang membuat air jadi memburuk. Apabila porsi makan ikan tidak habis pada hari tersebut, kita bisa menyimpannya di wadah kedap udara agar pakan tidak rusak atau berjamur, dan pelet sisa tersebut bisa digunakan pada keesokan harinya. Semoga dengan cara ikan makan sekenyangnya ini, maka kebutuhan porsi makan ikan akan cukup terpenuhi sesuai dengan bobotnya, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan setiap harinya, sehingga ikan bisa tumbuh berkembang secara optimal. Kita lihat saja beberapa hari ke depan bagaimanakah perkembangannya. Ini adalah hari ke-223.
Pagi hari ini, busa tidak sebanyak beberapa waktu yang lalu, hanya menghiasi pinggiran kolam saja. Mesin aerator bekerja dengan baik. Ukuran volume bioflok di angka 30 ml per 1 liter air. Kali ini, saya akan memberikan makan ikan secara perlahan sedikit demi sedikit agar ikan bisa makan dengan sekenyangnya. Respon ikan pada saat awal pelet dilemparkan ke dalam kolam sangat bagus. Ini adalah hari ke-224. Pagi hari ini adalah jadwal penambahan sumber karbon. Sudah 10 hari yang lalu, terakhir kalinya saya tambahkan sumber karbon ke dalam kolam. Ini adalah gula pasir dengan takaran seperti sudah saya jelaskan pada episode sebelumnya. Campurkan gula ke dalam wadah yang berisi air, lalu aduk secara merata, lalu siramkan ke dalam kolam secara merata juga. Hari ini ada perkembangan yang sangat bagus mengenai nafsu makan ikan. Walaupun jatah porsi makan tidak habis termakan semua, tapi sepertinya ikan bisa makan dalam porsi yang agak banyak dibandingkan hari ke-223. Beberapa hari ke depan akan saya pantau terus permasalahan ini, dan saya review lagi di episode selanjutnya tentang pemberian makan ikan sekenyangnya. Oke pemirsa, sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen video saya. Bagaimanakah perkembangan ikan nila yang ada di kolam saya ini? Ikuti terus keseruan semua video saya selanjutnya. Agar bisa mengetahui secara lengkap riwayat perjalanan budidaya nila bioflok yang saya lakukan ini, pemirsa bisa menonton semua video saya dari awal episode sampai episode terbaru. Sudah saya taruh linknya pada kolom deskripsi. Terima kasih buat pemirsa yang sudah menonton semua video saya dari awal durasi sampai habis. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.